Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk berbagi informasi. Insya Allah kali ini terkait dengan hak sipil dan kebebasan, masuk ke indikator 6 Kabupaten Kota Layak Anak. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang bertanggung jawab dalam pengembangan kabupaten kota layak anak di seluruh Indonesia. Indikator 6 Kabupaten Kota Layak Anak yaitu terlembaganya partisipasi anak. Apa saja yang masuk dalam informasi klaster hak sipil dan kebebasan indikator 6 ini adalah: pertama adalah, apakah tersedia kebijakan daerah terkait pembentukan forum anak atau kelompok anak? Jika ya, apa bentuknya? Bentuknya ini bisa saja dalam bentuk surat keputusan yang diterbitkan oleh bupati atau wali kota. Yang kedua, surat keputusan yang dikeluarkan oleh kepala dinas atau badan yang terkait dengan perlindungan anak. Bisa saja jawabannya tidak. Ini kedua jawaban ya atau tidak perlu ada catatannya di bagian catatan. Kita jawab, buktikan dengan SK dan laporan sosialisasi tentang SK tersebut. Penting juga ya. Sudah ada forum anak, lalu sudah ada SK. Tapi SK itu hanya disimpan rapi di kantor dinas yang mengampuh forum anak. Tetapi forum anaknya itu sendiri tidak diberikan SK, lalu mereka tidak mensosialisasikan ke mitra-mitra forum anak seperti dinas kesehatan, dinas catatan sipil, dinas pendidikan, dinas kominfo atau dinas lain. Sehingga harapannya dengan mereka mensosialisasikan itu, semua dinas mengetahui ternyata ada forum anak yang dibentuk berdasarkan SK Bupati atau SK Wali Kota. Kedua, apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan program kegiatan terkait dengan forum anak atau kelompok anak? Nah, ini Ibu Bapak bisa menginformasikan apakah anggaran itu bersumber dari APBD lebih besar dari APBN atau APBD lebih kecil dari APBN. Atau jawabannya tidak. Kita bisa informasikan ini, kita harus buktikan anggaran-anggaran yang terkait dengan pos pelaksanaan kebijakan program kegiatan terkait dengan forum anak. Kemudian, berapa persen kecamatan atau desa atau kelurahan yang memiliki forum anak? Nah, otomatis kita kalau 4 kecamatan atau 2 kecamatan, harapannya sudah semua kecamatan memiliki forum anak. Atau seluruh desa, kita informasikan misalnya dari 400 desa, ada 400 desanya itu sendiri yang sudah punya forum anak. Kemudian seluruh kelurahan sudah punya forum anak. Nah, ini semua harus dibuktikan dalam bentuk SK. Jadi rangkuman SK-SK dari setiap forum anak itu sudah ada, dan ini yang kemudian menjadi satu kekuatan bagi forum anak untuk berperan sebagai pelopor dan pelapor. Kemudian, apakah forum anak atau kelompok anak sudah dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan daerah? Nah, ini ada tahapan-tahapan kan Ibu Bapak, perlu kita ketahui bersama untuk menjawab pertanyaan ini yang terkait dengan indikator 6, yaitu jika ya keterlibatan di tingkat apa, misalnya di musrembang desa kelurahan, kemudian musrembang kecamatan, musrembang kabupaten kota, musrembang provinsi, atau musrembang nasional, atau jawabannya tidak ada. Nah, setiap jawaban ini kita buktikan dalam bentuk laporan. Apa saja, misalnya di musrembang deskel atau kecamatan, kabupaten kota, apa usulan mereka pada saat forum itu.
Nah, kemudian yang menjadi menarik dari usulan mereka itu apakah masuk ke resume atau kesimpulan dari musrembang itu sendiri. Ini menjadi menarik supaya menjadi kekuatan. Ini harus dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan. Lalu, apakah forum anak atau kelompok anak itu berperan sebagai pelapor dan pelopor? Jika ya, sebutkan perannya dari forum anak di tingkat apa saja. 2P dalam klaster 1. Klaster 1 itu terkait dengan hak sipil dan kebebasan. Itu ada 3 indikator di sana. Peran-peran mereka itu seperti apa? Itu kita harus 2P. Mereka memelopori apa dan mereka melaporkan apa. Kok pertanyaan ini sudah diajukan di tempat lain? Kenapa harus diajukan di sini juga? Ini untuk menjadi sumber cross check. Jadi akan semakin kuat. Kemudian 2P dalam klaster 2 atau klaster pengasuhan lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Lalu 2P dalam klaster 3, kesehatan dasar dan kesejahteraan. Kemudian 2P dalam klaster 4, pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Apa nih peran mereka sebagai 2P? Lalu 2P dalam klaster 5, yaitu perlindungan khusus. Itu ada 4 indikator peran mereka itu, baik itu terkait dengan anak korban bencana, lalu korban pornografi, lalu narkoba atau berhadapan dengan hukum, stigmatisasi atau disabilitas, lalu yang paling penting juga terkait dengan mereka juga berperan untuk pencegahan kekerasan dan terkait dengan penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk anak atau pekerja anak. Ini semua ibu bapak harus kita buktikan dengan laporan yang akan saling terkonfirmasi di setiap indikator. Selanjutnya, apakah forum anak atau kelompok anak dilatih konvensi hak anak? Nah, ini kegiatannya bisa saja diselenggarakan oleh Pemda, atau oleh pemerintah pusat. Ini juga harus dibuktikan dengan foto, sertifikat, dan laporan pelatihan KHA lengkap dengan jadwal. Nah, ini menjadi menarik. Apakah forum anak sudah dilatih konvensi hak anak? Supaya pada masa-masa yang akan datang, anggota-anggota forum anak ini otomatis akan menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas. Mereka sudah sejak dari awal memahami, mengetahui, dan insya Allah mereka akan mengimplementasikan setiap isi dari konvensi hak anak. Selanjutnya, apakah ada kemitraan antar organisasi perangkat daerah untuk peningkatan kapasitas forum anak atau kelompok anak? Nah, sebutkan apakah dalam bentuk pelatihan, bentuk pendampingan, atau penyediaan sarana prasarana. Ada 24 indikator. Dari 24 indikator itu otomatis ada penanggung jawab dari setiap OPD atau dinas teknis. Apakah mereka itu sudah melakukan pelatihan kepada anak-anak untuk kapasiti? Misalnya dari dinas kesehatan, mereka dimampukan tentang bagaimana makanan sehat atau bagaimana reproduksi sehat itu seperti apa, atau menghindari kegiatan-kegiatan yang berbahaya. Ini ada peningkatan kapasitas dari dinas kesehatan atau dari dinas pendidikan terkait dengan hak-hak terkait dengan akses ke pendidikan, lalu dari dinas sosial atau dari Kesbangpol atau dari Satpol PP atau dari dinas perhubungan. Ini semua dicatatkan, atau dari dinas kearsipan dan perpustakaan, atau melakukan pendampingan. Ini bisa saja dilakukan oleh dinas yang berhubungan dengan anak langsung, yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Lalu penyediaan prasarana dan sarana. Ibu bapak, ini yang menjadi penting. Selanjutnya
terkait dengan apa peran dari lembaga masyarakat. Apakah mereka juga memberikan kapasitas tidak kepada anak-anak dalam bentuk pelatihan. Misalnya dari NU, Muhammadiyah, dari Fatayat, dari Al-Wasliyah, atau dari Aisyah, atau dari PKK, atau dari Dharma Pertiwi, atau dari Katolik, dari Protestan. Mereka melakukan dari Bunda, Hindu, dan Konghucu untuk meningkatkan kapasitas anak. Atau dari organisasi kepemudaan atau organisasi kewanitaan atau organisasi perempuan. Ini mereka mengkapasitas anak. Sehingga nantinya anak-anak ini pada saat mereka dewasa sudah memiliki pemahaman yang luas apa yang harus mereka perankan. Tapi yang jangan lupa ada juga dalam bentuk pendampingan dan penyediaan sarana dan prasarana. Lalu ini juga yang menarik, apakah ada juga tidak dukungan dari dunia usaha untuk meningkatkan kapasitas forum anak? Bisa saja dalam bentuk pelatihan, dalam bentuk pendampingan, pemberian pendanaan, atau prasarana dan sarana. Sesuaikan perusahaan-perusahaan apa nih yang tertarik untuk mendampingi anak-anak atau melakukan pelatihan. Ini bisa dilaporkan dan ini ruang luas untuk kita buka ke setiap orang atau siapapun. Nah, salah satunya adalah dunia usaha untuk mengkapasitas anak sehingga mereka menjadi individu yang berkualitas. Begitu juga dengan kemitraan dengan media dalam peningkatan kapasitas. Misalnya media melakukan pelatihan untuk melakukan peliputan, editing video atau editing foto atau penulisan atau mempublikasi tulisan atau menulis siaran pers. Ini juga menjadi salah satu yang sangat diharapkan dari media massa untuk mendampingi anak atau melatih anak-anak kita sehingga mereka di forum anak menjadi individu yang semakin percaya diri tentang diri dia, karena sejak dari awal mereka sudah dikapasiti oleh media. Dan yang terakhir, ini yang menjadi penting adalah apakah ada inovasi tidak dari Kabupaten Kuta yang memiliki forum anak ini, lalu ada inovasi baik dalam bentuk metode atau teknologi. Ini kemudian harus dipastikan inovasi-inovasi itu dibuktikan dalam bentuk keputusan bupati atau wali kota. Ini Ibu Bapak yang terkait dengan penjelasan indikator 6 Kabupaten Kota Layak Anak, yaitu terlembaganya partisipasi anak. Kalau setiap anak sudah memiliki kemampuan untuk mengekspresikan apa yang dia pahami, apa yang dia rasakan, atau apa yang dia alami dari berbagai sumber dukungan kapasitas, insya Allah dia akan menjadi individu yang semakin berkualitas dan kita sebagai orang dewasa semakin percaya diri untuk menyerahkan tampuk kepemimpinan kepada mereka karena mereka akan menjadi kader-kader yang sangat percaya diri dan memiliki kemampuan untuk mengembangkan kabupaten kotanya menjadi sebuah kabupaten yang layak anak. Untuk itu Ibu Bapak yang memiliki anak, berilah kesempatan kepada anak kita untuk aktif di forum anak sehingga menjadi individu yang lebih percaya diri, lalu mampu menyelesaikan masalah, dan yang terakhir mereka akan terbiasa selalu bertanggung jawab terhadap apa yang mereka lakukan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.